Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau membahas tentang kisah misteri di balik lagu Nina Bobo. Pada tahun 1871, ada seorang anak perempuan cantik keturunan Indonesia Belanda bernama Helenina Mustika van Rijswijk. Ia lahir ke dunia ini. Ibunya bernama Mustika yang merupakan wanita keturunan Jawa yang berprofesi sebagai petani. Ayahnya berasal dari Belanda yang bernama Kapten van Rijswijk. Sejak kecil ini, Helenina susah banget untuk tidur. Dia selalu nangis, selalu susah untuk ditidurkan sehingga membuat ibunya ini menjadi gelisah. Kenapa ini anak selalu susah untuk ditidurkan? Sampai digendong pun sudah, ditidurkan di ayunan sudah, apapun segala cara sudah dilakukan. Sampai suatu hari, akhirnya Helenina kecil ini digendong oleh ibunya sambil ibunya itu bersenandung. Awalnya hanya senandung nada saja, tidak ada liriknya. Aneh. Helenina kecil ini kemudian tertidur. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama untuk membuat Helenina kecil ini tertidur dengan senandung lagu ibunya. Setiap malam, Helenina kecil ini harus selalu disenandungkan lagu tersebut kalau dia mau tidur. Tanpa senandung lagu itu, tidak pernah bisa tidur. Ibunya pernah mencoba untuk menyanyikan lagu lain, tapi Helenina tidak pernah mau tidur kecuali dengan lagu itu. Sampai akhirnya ayahnya mendengar, kok Helenina bisa ya tidur dengan senandung lagu itu. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk membuat lirik dari lagu tersebut, yaitu Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nina Bobo itu diambil dari nama panggilan Helenina, yaitu Nina, Bobo yang artinya tidur. Jadi artinya adalah tidurlah Nina, atau Nina tidur. Setiap malam ibunya selalu menyanyikan lagu itu dan terbukti Helenina kecil tertidur dengan sangat pulas setelah ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Namun pada tahun 1875, Helenina ini demam tinggi, sakit berkepanjangan sehingga membuat ibunya sangat khawatir. Sakit itu tidak berhenti walaupun sudah dengan segala macam usaha dilakukan oleh ibunya ini. Dalam keadaan sakit itu pun, ibunya Helenina ini selalu terus menyanyikan lagu Nina Bobo ini dengan hati yang sangat kacau karena anaknya ini sedang sakit parah. Sampai pada akhirnya pada tahun 1878, Helenina ini meninggal dunia pada usianya yang ke-6 tahun. Ibunya benar-benar terpukul dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya itu sudah pergi. Sepekan setelah kematiannya, Kapten van Rijswijk mendengar istrinya menyanyikan lagu Nina Bobo sendiri di kamar mandi. Suaranya menggema hingga keluar ruangan. Saat ditanya Kapten van Rijswijk, istrinya mengaku mendengar almarhum anaknya menangis di kamar mandi, sehingga ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo itu di sana. Sejak peristiwa itu, karena sedih dan merasa sangat kehilangan, ibunya kerap menyanyikan lagu Nina Bobo selama bertahun-tahun, hingga meninggal dunia pada tahun 1929. Setelah kematian Mustika dan Helenina, Kapten van Rijswijk tinggal sendirian di kediamannya, sepeninggalan kedua orang yang terdekatnya, yang sangat disayangi oleh Kapten van Rijswijk ini. Konon peristiwa mistis sering menimpa Kapten van Rijswijk. Beberapa kali, Kapten van Rijswijk mendengar suara bayi menangis, namun dia tidak peduli dan langsung tidur. Hingga beberapa kali peristiwa tentang anak kecil menangis terbawa mimpi. Disebut-sebut, tangisan anak kecil itu adalah Helenina. Puncaknya, pada suatu malam, Kapten van Rijswijk mendengar tangisan suara anak kecil lagi. Namun dia tidak peduli dan langsung tidur. Karena diabaikan, Kapten van Rijswijk dibangunkan oleh tangan anak kecil yang berumur 6 tahun yang menangis. Diceritakan oleh Kapten Rijswijk kepada orang-orang terdekatnya. Anak tersebut membangunkan Kapten van Rijswijk sambil mengatakan, "Papa, kok Papa nggak menyanyikan lagu buat Nina?" Lambat laun, ayahnya pun selalu menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Sempat beberapa orang berkata, "Kenapa bernyanyi seperti itu?" Ayahnya menjawab, "Karena Helenina ada, sehingga akhirnya dia bisa tertidur." Pernah suatu hari ayahnya berkata, dia tidak menyanyikan lagu itu karena dia tersadar bahwa Helenina sudah tidak ada. Tapi dia mendengar suara anak kecil yang berkata, "Pa, kenapa tidak menyanyikan lagu Nina Bobo?"
Sejak saat itu ayahnya tidak pernah berhenti untuk menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Dan sampai sekarang banyak sekali orang tua yang menyanyikan lagu Nina Bobo itu untuk mendamaikan atau untuk menenangkan anaknya ketika anaknya susah untuk tidur. Apakah kamu masih berpikir untuk menyanyikan lagu Nina Bobo kepada anakmu? I think no. Semoga kamu suka kisahnya. Pengen kisah apa lagi kamu bisa request di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Bye bye.